Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat pizza rumahan. Sebelum itu jangan lupa like and subscribe ya. Oke, mari kita lanjut dengan bahan-bahan yang telah tersedia di dalam video ini. Yang pertama ada susu cair, ada garam nih ya guys, garam halus. Lalu ada gula pasir. Lalu ada permipan dan ada telur, ada minyak zaitun juga. Kita di sini pakai minyak zaitun ya. Dan ini tepung terigunya. Sebenarnya memakai tepung terigu protein tinggi, tapi untuk sekarang karena tepung terigu protein tingginya tidak ada, maka kita akan menggunakan tepung terigu yang protein menengah. Pertama kita akan menimbang tepung terigunya tadi dengan ukuran 300 gram ya guys. Nah, setelah itu kita masukkan tepungnya ke dalam sebuah mangkok. Lalu kita lanjut ke bahan kedua, yaitu garam. Ya, di sini aku ukur ya, aku timbang. Ada kesalahan teknis tadi, jadi aku ambil aja. Lalu kita ambil 1/4 sendok makan. Lalu kita letak ke dalam tepung tadi. Setelah itu kita akan menimbang gula sebanyak 15 gram ya. 15 gram. Lalu kita tuangkan lagi ke tepung tersebut ke dalam mangkok. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan bahan yang ketiga, yang keempat, yaitu masukkan susu cair ke dalam sebuah wadah itu sebanyak 170 gram. Kita masukin ke gelas atau apa-apalah, yang penting kita timbang sampai 170 gram. Nah, setelah itu kita masukkan permipan tadi, lalu kita tuangkan permipannya sebanyak 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan, ukuran sendok yang sedang saya pakai ini ya. Lalu kita aduk sampai rata. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita aduk dulu tepung, garam, dan gula tadi sampai rata, kita aduknya. Nah, setelah diaduk kita masukkan susu yang telah dicampurkan sama permipan tadi. Lalu setelah itu kita pecahkan 1 butir telur. Kita pakai 1 butir telur ya guys. Kita masukkan semuanya, pakai warna telur kuning dan putihnya ya. Kita masukkan semuanya. Lalu di sini kita aduk. Kita aduk sampai dia seperti adonan. Diaduk sampai rata ya guys. Setelah dicampur rata, kita akan memasukkan minyak zaitun sebanyak 1,5 sendok makan. 1,5 sendok makan ya guys. Setelah selesai, kita akan mengaduk sampai minyak zaitun itu rata di adonan. Kita di sini mengaduknya nggak pakai sendok lagi ya guys, kita akan mengaduknya memakai tangan. Setelah kita aduk sampai rata, kita akan mendiamkan adonan tersebut selama 30 menit agar dia sedikit mengembang. Setelah 30 menit,
adonan ini akan elastis gitu ya guys. Kayak elastis gitu dia. Lalu setelah itu kita aduk lagi dia sampai merata, sampai dia lebih mengembang lagi. Kita aduk-aduk. Setelah diaduk, kita akan membuat dia seperti bulat begini. Lalu kita akan mendiamkannya selama 30 menit lagi. Setelah 30 menit, kita akan memberi dia sedikit minyak untuk alas adonannya. Kita ratakan minyaknya di permukaan adonannya. Seperti ini ya guys. Nah, hasil yang telah kita aduk tadi seperti ini adonannya nanti, sampai dia sedikit licin. Kita ginikan, kita bulat-bulatkan dia. Nah, setelah itu kita akan menggiling adonannya di atas alas yang telah aku sediakan di video ini. Kita bagi dua dulu adonannya. Setelah dibagi dua, kita letak adonannya di atas alas, lalu kita giling sampai dia rata, sampai dia berukuran seukuran dengan loyangnya. Setelah selesai digiling, kita akan meletakkan adonan yang sudah digiling itu ke atas loyang yang bulat ini ya guys. Kita ratakan dia sampai memenuhi, sampai tidak ada lagi loyangnya itu yang tersisa. Maksudnya kita penuhi semua bulatan di loyang itu. Setelah rata, kita tusuk dulu pakai garpu adonannya biar masuk ke dalam gitu matangnya. Setelah kita tusuk, kita akan memakai saus Lafonte, saus untuk spaghetti itu. Ke atas adonan kita letakkan, lalu kita ratakan di adonan tersebut sampai rata ya guys. Setelah sausnya rata, kita akan memasukkan kejunya lagi, menuangkan kejunya di atas saus yang telah kita ratakan tadi. Untuk kejunya itu terserah kalian mau pakai sebanyak apa. Ya, yang penting diratakan ya kejunya. Nah, setelah keju kita akan meletakkan sosis lagi. Mau terserah kalian mau pakai sosis, mau pakai daging sapi untuk burger itu, atau mau pakai sosis. Yang penting toppingnya itu terserah kalian apa yang kalian mau. Tapi di sini aku menggunakan sosis saja karena yang di dalam kulkas hanya ada sosis. Setelah kasih sosis, di sini kita akan memakai mayones. Di sini aku memakai mayones yang sayuran ya, yang warna hijau. Yang mereknya Maestro. Terserah kalian mau pakai mayones sebanyak apapun. Tapi di sini aku memakainya sebanyak rata aja. Setelah dikasih mayones, aku akan meletakkan keju mozzarella. Tapi di sini aku memakai keju mozzarella yang parut. Nanti kita lihat aja ya hasilnya seperti apa, apakah dia akan meleleh atau tidak.
Nah, setelah selesai dengan topping-topping yang telah kita letakkan, nah sekarang kita akan memasukkannya ke dalam oven yang telah panas, yang kita panaskan selama 10 menit tadi. Nah, kita letakkan di tengah-tengah oven, di tengah-tengahnya. Lalu kita tutup ovennya lagi. Temperaturnya 150, api atas bawah, dan kita masak selama 30 menit. Nah, jadi kita akan menunggu dia masak selama 30 menit. Nah, karena kita bikin 2 adonan, jadi adonan yang satu ini kita pakai saus sambal. Kejunya diparut ya. Di sini versinya kejunya diparut. Karena adonan yang pertama udah masak, jadi adonan yang kedua ini yang telah kita buat ini kita masak, dan giliran dia untuk dimasak lagi. Setelah kita keluarin yang adonan pertama, pizza pertama, kita masukkan pizza kedua ke dalam oven lagi. Lalu kita tutup, suhunya masih sama ya guys, 30 menit kita masak, apinya masih api atas bawah. Karena keju mozzarellanya mozzarella parut, jadi dia nggak meleleh gitu guys. Soalnya mozzarella aku lagi nggak ada, lagi habis, soalnya habis dipakai kemarin. Alhamdulillah pizza kedua kita telah masak juga nih guys. Aduh, bontot-bontot ya, gede-gede gitu dia. Ini pengen banget nih dicoba nih. Kejunya lumer. Ya walaupun dia nggak kayak keju mozzarella yang bisa ditarik-tarik itu, tapi ini lumayan enak loh guys. Nah, dua pizza telah jadi. Nah, di sini aku akan mencoba dua pizza dan kita coba memotongnya ya guys. Kita potong dulu. Nggak sabar nih mau dimakan. Setelah kita potong, kita ambil satu untuk kita coba apakah enak apa tidak. Ya, sosisnya jatuh. Ya, tidak apa-apa. Kita coba. Selamat makan, teman-teman. Wih, enak banget. Nih, aku request nih yang pengen pizza, silakan dibuat nih rotinya. Rotinya tuh lembut gitu loh guys, enak banget. Ayo coba di rumah buatnya. Nah, mari kita potong pizza keduanya. Karena dia masih panas, dia masih agak lunak gitu ya guys. Terima kasih telah menonton YouTube video aku ini. Semoga bermanfaat dan dicoba ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.